Selamat berjumpa kembali para sahabat sekalian di channel Beginilah Caranya bersama Kang Eme. Pada kesempatan ini kita kembali berbicara di seputar statistika penelitian. Pada periode-periode yang lalu kita sudah membicarakan analisis data deskriptif. Sudah saya kemukakan bahwa analisis deskriptif dari sebuah data untuk menggambarkan karakteristik variabel bisa kita gunakan distribusi frekuensi, kita gunakan tabel silang, kita gunakan ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Baiklah, kali ini kita akan berbicara bagaimana analisis deskriptif dari sebuah data variabel menggunakan nilai pemusatan dan penyebaran data. Apa itu ukuran pemusatan dan penyebaran data? Yang paling sering dan populer digunakan adalah mean, median, modus. Anda sudah tahu mean itu apa, median itu apa, modus itu apa. Saya tidak akan menjelaskan kembali. Sedangkan ukuran penyebaran data yang sering dipergunakan adalah ukuran maksimum, minimum, varian, dan standar deviasi. Ini pun tidak akan saya bicarakan karena saya yakin para sahabat sudah tahu dan sekarang kita akan menggunakannya dalam analisis data. Para sahabat sekalian, sebelum kita melihat bagaimana kita membuat analisis melalui pemusatan data dan ukuran penyebaran data menggunakan SPSS, saya harus menekankan terlebih dahulu bahwa tidak semua data variabel dianalisis menggunakan semua ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Dengan kata lain, kapan kita menggunakan mean, median, modus, kapan kita menggunakan maksimum, minimum, varian, dan standar deviasi, itu sangat ditentukan oleh jenis data itu sendiri, terutama skalanya. Ingin saya tegaskan, apabila para sahabat menganalisis data nominal, maka pemusatan data yang dipakai hanya modus. Mean tidak, median pun tidak. Sedangkan penyebaran datanya maksimum dan minimum. Sedangkan apabila skala data yang dimiliki oleh para sahabat adalah ordinal, maka ukuran pemusatan data yang dipakai adalah median dan modus. Tidak menggunakan mean. Sekali lagi, mean tidak digunakan. Mean tidak digunakan pada data nominal dan ordinal. Ukuran penyebatan data untuk data ordinal itu pakai maksimum dan minimum. Mean, median, modus, maksimum, minimum, varian, standar deviasi bisa digunakan semuanya apabila data yang akan kita analisis berskala interval atau rasio. Itu mohon menjadi perhatian sangat karena saya masih banyak melihat apapun skala datanya, mean dipakai, standar dipakai, varian dipakai, standar deviasi pun dipakai. Baiklah, saya kira sudah memahami. Sekarang tibalah waktunya kita untuk melihat bagaimana cara kita menggunakan SPSS untuk menyusun, membuat analisis deskripsi, analisis deskriptif dari sebuah data menggunakan ukuran pemusatan data. Sebagai contoh, kita punya data ini, ya, yang dulu dalam video yang lalu kita sudah kemukakan. Di sini adalah satu set data mengenai sekelompok guru di sebuah kecamatan, di mana di sana ada jenis kelamin, kualifikasi akademik, sertifikat profesi, pelatihan, kebiasaan membaca, kompetensi pedagogi. Baiklah, data ini kita masukkan ke SPSS. Ini sudah masuk di sana. Variabelnya kita sebut variabel X1, ya, X2, X3, X4 dan seterusnya. Di mana X1 itulah jenis kelamin, X2 kualifikasi akademik, sertifikasi,
keikutsertaan pelatihan, dan kompetensi. Nah, sekarang kita akan mendeskripsikan data ini melalui ukuran pemusatan data. Kita ambil misalkan adalah kualifikasi akademik yang berupa datanya ordinal. Caranya, apabila pastikan datanya sudah masuk, pastikan datanya sudah masuk di SPSS, ini di copy dari Excel yang tadi. Klik analisis, deskriptif statistik, kita gunakan frekuensi. Namun, sebelumnya perlu saya tegaskan, data-data yang berbentuk string, data-data kata-kata yang non-numeric, ini seperti X1, X2, X3, X4, apabila ingin dianalisis dengan pemusatan data, maka harus diubah dulu menjadi data numerik. Misalnya, di sini kualifikasi akademik akan kita ubah menjadi data numerik. Akan menjadi data numerik, di mana D3 kita kasih simbol 1, S1 kita kasih simbol atau kita kasih nilai 2, S2 kita kasih nilai 3. Caranya, perhatikan, klik transform, kemudian recoding into different variable. Ini jangan lupa, ya, jadi transform, kemudian yang ini. Nah, sini akan terbuka. Ingat, yang akan kita ubah adalah kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik yang ini. Kita masukkan ke sana, kita ubah namanya misalkan menjadi AK saja lah. Di sini kualifikasi akademik. Nah, kita ubah. Di sini harus kita masukkan numeriknya. Dimana tadi kita sudah berjanji bahwa D3 akan kita kasih simbol 1, D2 S1 2 dan S2 3. Maka di sini kita akan klik odd and new value. Di sini kita masukkan, awas harus sama persis tulisannya, D3 kita kasih simbol 1, masuk, klik lagi di sini, S1 kita kasih value-nya berapa? 2. Jangan lupa kita kasih di sini S2 value-nya berapa? 3. Nah, buatlah seperti ini sehingga di sini kita seolah sedang memerintahkan kepada komputer bahwa D3 akan dikasih nilainya 1, S1 2, S2 3. Oke, kita continue. Nah, oke, kita masuk. Diproses, kita lihat kembali ke sini. Ya, ke SPSS yang ini. Nah, di sini sudah nampak. Tapi menggunakan desimal ini tidak enak dilihat, maka di sini desimalnya kita nolkan. Kita nolkan. Maka kita lihat datanya ini sudah 1, 2, 3, 1 dan seterusnya. Inilah yang akan kita buat analisis deskriptifnya melalui pemusatan data. Sekali lagi, ya, pemusatan datanya, ingat ini adalah data ordinal. Jadi klik analisis, deskriptif statistik, ya. Kita masuk ke deskriptif. Nah, kualifikasi akademik. Kita masukkan ke sini optionnya. Nah, disinilah kita, maaf jangan pakai itu ya, kita pakai saja frekuensi. Ke sini ya. Kita reset ini bekas yang lalu, kualifikasi akademiknya yang ini ya, masuk. Nah, statistiknya jangan jangan dicentang karena ini ordinal, maka hanya centang, median dan modus. Sedangkan ukuran penyebaran datanya hanya minimum dan maksimum. Nah, oke,
continue, ya. Kita lihat umpamanya frekuensinya tidak usah karena dulu sudah, atau oke lah kita pakai catnya umpamanya pakai histogram. Oke, tinggal di oke. Lihat hasilnya seperti ini. Nah, inilah statistik deskriptifnya. Di sana hanya ada mediannya 2. Nah, ingat 2 itu berarti S1. Modusnya juga 2 S1. Artinya banyakkan dari kualifikasi akademik ini adalah S1. Nah, di sini frekuensinya dulu sudah kita jelaskan. Nah, itulah sahabat semua. Sekarang kita akan mendeskripsikan data melalui ukuran pemusatan data dan penyebaran data untuk data skala atau interval dan rasio. Misalnya kita sekarang akan mendeskripsikan, ini dibuang ya, kompetensi. Nah, ini yang datanya adalah skala. Mari kita lihat untuk kompetensi. Ya, kita masuk sini. Nah, statistiknya, nah di sini bisa kita masuk semua. Mean-nya, median, modus, jumlah, di sininya pun standar deviasinya, variannya, rank, dan sebagainya. Kita masuk. Kenapa demikian? Karena data yang akan kita analisis skalanya data interval atau skala pada SPSS. Kita lihat ya. Apakah pakai catnya histogram? Oke, masih tetap. Oke. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini statistiknya. Ada minnya sekian, standar error, median, modus, standar deviasi, segala macam di sini ada. Kita tinggal menjelaskannya, kita tinggal membaca dan menyimpulkannya. Demikian para sahabat semua, telah kita uraikan bagaimana kita membuat deskripsi data menggunakan ukuran pemusatan data. Caranya mudah sekali, akan tetapi harus perhatikan kecocokan, kesesuaian antara ukuran pemusatan data, penyebaran data yang dipergunakan harus sesuai dengan skala data. Demikian para sahabat semua uraian kali ini, dan insya Allah ke depan kita akan melihat bahasan yang lain, yaitu pengkategorian data. Untuk sementara pada kali ini cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan